Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Laporan utama. Patah menjelang istighosah. Memorandum 2 sulit dibendung. Upaya Presiden Gus Dur meraih dukungan dari kelompok lain mentok. Sementara penggalangan massa Nahdliyin jauh dari harapan. Target 400.000 massa meleset. Toh potensi benturan tak berarti sirna. Padat betul acara Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid belakangan ini. Sabtu pekan lalu misalnya, ia menempuh jarak ribuan kilometer. Pagi dari Jakarta terbang ke Surabaya dan langsung menyeberang ke Bangkalan, Madura untuk menghadiri acara penanaman pohon jati. Mumpung di Bangkalan, ia mampir ke kediaman keluarga Marsikal Hanafi Asnan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dari Bangkalan, Gus Dur kembali ke Surabaya, makan siang di Gubernuran. Pukul 14.30 dengan mobil rombongan Presiden meluncur ke Jombang, menempuh jarak sekitar 100 km untuk berziarah ke makam keluarga. Menjelang petang kembali ke Surabaya, langsung terbang kembali ke Jakarta karena esoknya harus menghadiri acara istighosah kubro di lapangan parkir timur Senayan. Padahal sehari sebelumnya acaranya juga padat dari pagi hingga tengah malam. Dimulai dengan kunjungan ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat yang jaraknya 150 km dari Jakarta. Seusai salat Jumat di kota kecamatan itu, ia kembali ke Jakarta, langsung ke istana dan menemui para tamu. Setelah istirahat, petangnya ia meluncur ke studio TVRI Stasiun Pusat Jakarta untuk menyampaikan seruan perdamaian. Dari TVRI, Gus Dur bergerak ke Hotel Sari Pan Pasifik, tidak jauh dari istana. Di sana, peserta rapat koordinasi nasional (Rakernas), Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menunggunya. Kehadiran Gus Dur telah dinantikan para peserta rapat 2 hari itu. Kehadiran Gus Dur selaku Ketua Dewan Suro PKB di arena itu singkat saja, 35 menit. Presiden yang tampak lelah itu seperti kehilangan kegemaran guyonnya. Ia terlihat serius, termasuk ketika memberikan pandangannya atas situasi politik terakhir kepada para peserta rapat. Gus Dur bercerita panjang lebar tentang hubungannya dengan parlemen, juga kelompok politik yang menentangnya yang terasa makin runyam. Gus Dur terkesan sudah patah arang, kata sumber Gatra yang hadir dalam forum itu. Tiba-tiba dalam kata sambutannya, nada bicara Gus Dur meninggi ketika menyinggung kemungkinan keluarnya memorandum jilid kedua. Kalau memorandum 2 berisi penilaian kinerja atas presiden dan mengarah pada penggulingan pemerintahan yang sah, saya akan membiarkan rakyat bersikap, kata sumber itu mengutip ucapan Gus Dur. Sikap Gus Dur itu seakan menjadi gong bagi pendukungnya untuk bergerak. Arifin Junaidi,
Sekretaris Dewan Syuro PKB secara tegas menyatakan bila yang dicemaskan Presiden itu terjadi, pihaknya akan melakukan perlawanan habis-habisan. Kalau perlawanan parlementer tak bisa lagi, kami akan melakukan perlawanan ekstra parlementer, kata Arifin Junaidi. Perlawanan ekstra parlementer itu memang bisa bermacam-macam bentuknya. Dari sekadar menggalang opini dengan menggandeng kalangan kampus serta lembaga swadaya masyarakat hingga menggelar aksi demo. Kalangan pendukung Gus Dur memang akan menolak bila memorandum kedua itu sampai menilai kinerja Presiden, apalagi bertendensi menjatuhkan pemerintahan. Arifin Junaidi menganggap memorandum jenis ini melanggar ketetapan MPR nomor 3/1978. Memorandum 2 mestinya mengacu ke memorandum pertama yang mempermasalahkan Bulog Kit dan Brunei Kit, tutur Arifin Junaidi. Pendapat Arifin Junaidi itu didukung Menteri Pertahanan Muhammad Mahfud MD. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini, seperti halnya memorandum 1, memorandum kedua pun tidak sah, sebab katanya yang disoal adalah perkara hukum, yakni adanya dugaan tindak menyimpang pada kasus Bulog dan bantuan dari Sultan Brunei. Meminjam pendapat koleganya Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Baharudin Lopa, Mahfud mengatakan perkara yang belum divonis tidak bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan memorandum. Apalagi peringatan ini menyerempet ke soal kinerja. Logikanya, memorandum kedua mestinya terkait dengan memorandum pertama, kata Mahfud kepada Sujoko dari Gatra. Tapi protes dari kubu Gus Dur itu seperti tidak digubris oleh kalangan partai penentangnya termasuk PDI Perjuangan. Kinerja Presiden terus saja menjadi sorotan fraksi-fraksi dalam sidang paripurna DPR pekan ini. Arifin Panigoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan bahwa penilaian atas kinerja Presiden itu tidak terhindarkan karena DPR punya fungsi kontrol terhadap eksekutif. Arifin Panigoro tak bisa menerima tuntutan kubu Presiden agar penilaian semacam itu dilakukan di akhir masa jabatan Gus Dur tahun 2004. Apakah kita mesti menunggu 3 tahun sementara ekonomi kita makin terpuruk, kata bos perusahaan minyak Medco ini. Ditambah persoalan ancaman disintegrasi bangsa yang makin serius dan terjadinya pertikaian horizontal. Keruan saja angka rapor Gus Dur makin banyak merahnya. Arifin Panigoro tidak mau meladeni protes itu. Kita berdebat saja nanti di DPR, kalau perlu voting, katanya. Sikap keras partai-partai lawan tentu saja mudah memantik gesekan di tingkat akar rumput. Arifin Junaidi tidak menafikan kemungkinan adanya perlawanan yang bertumpu pada gerakan massa jika terdesak. PKB tak akan menggerakkan massa secara resmi. Kami menyistematisasikan saja, katanya kepada Gatra, dalam kurung melihat mentang-mentang mayoritas. PKB memang tidak perlu bersusah payah menghimpun massa penekan dengan tujuan menghadiri Istighosah Kubro yang diprakarsai pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kurung PBNU di lapangan parkir Timur Senayan Ahad lalu. Massa besar sudah tersedia meski jauh di bawah target
yang 400.000 personil. Memang secara resmi Presiden, Ketua PBNU, dan para pimpinan PKB telah mengimbau agar massa bubar setelah Istighosah selesai akad siang. Bahkan pasukan berani mati dalam kurung PBM yang sebelumnya dibentuk sebagai tenaga penekan disebut-sebut telah dibubarkan. Tapi siapa bisa menjamin bahwa mereka tak ingin melakukan tamasya politik di sekitar gedung DPR esok harinya? Massa mulai mengalir ke Jakarta 3 hari menjelang hari H Istighosah. Dari Surabaya misalnya, 180 anggota PBM keluar sarang dengan menumpang 2 gerbong kereta ekonomi gaya baru malam. Mereka bergerak ke Jakarta. Di stasiun Pasar Turi, Surabaya, menjelang pemberangkatan, mereka masih sempat mengalunkan salawat badar. Ketua rombongan Muhammad Jubur, 42 tahun, mengatakan bahwa rombongannya akan menginap di ibu kota selama 4 hari. Namun mereka mengatakan siap pulang kampung kalau DPR urung menjatuhkan memorandum jilid kedua. Menurut Jubur, ceritanya akan lain jika peringatan kepada Gus Dur itu tetap turun. Para petani tambak udang ini berniat memperpanjang kunjungannya. Mereka mengaku tidak keder oleh ancaman kelompok massa penentang Gus Dur. Kalau mereka tak mau damai, ya silahkan coba, kata Ali Afandi, 50 tahun, yang mengaku akan mendukung Gus Dur habis-habisan. Pada hari yang sama, rombongan serupa juga berangkat dari berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jember, Jawa Timur, seluruh tiket kereta api trayek Probolinggo-Jakarta habis terjual. Sebanyak 638 penumpang telah membayar lunas tiket pergi pulang. Jumlah ini belum seberapa dibandingkan dengan total pasukan PBM dari kawasan Banyuwangi di bawah pimpinan Abdillah Rafsanjani. Suasana pemberangkatan Laskar Nahdliyin ini mewarnai situasi stasiun Pasar Turi dan Gubeng di kota Surabaya sejak Rabu hingga Sabtu pekan lalu. Sebagian yang lain memilih menyerbu terminal bus. Sampai Sabtu pagi pekan lalu, diperkirakan massa Gus Dur yang memasuki ibu kota lewat stasiun Senen, Jakarta Pusat mencapai 5.000 orang. Mereka kebanyakan mengaku berada di bawah koordinasi Forum Pembela Kebenaran yang dipimpin Wiro Sugiman. Angka ini terus membengkak sebab ada ribuan lainnya yang datang dengan kendaraan pribadi dan bus charteran. Mereka kebanyakan berasal dari kantong-kantong NU, termasuk dari Jawa Barat. Warga Nahdliyin dari tanah Pasundan ini juga mengirim laskar pilihan. Jumlahnya konon sekitar 2.500 orang yang bergerak dengan bendera Garda Bangsa. Seperti halnya kolega seperjuangan mereka dari Jawa Timur, sebelum bertolak ke Jakarta, mereka beberapa kali masuk kamp latihan, antara lain di Gunung Puntang, Garut, dan Pantai Pangandaran, Ciamis. Kami juga telah diberi latihan cara mengendalikan massa, kata Komandan Garda Bangsa Agung Nur Halim kepada Sulhan Syafi'i dari Gatra. Kekuatan massa itu diperkirakan jauh lebih besar dengan tambahan elemen NU yang lain, termasuk organisasi pemuda dan mahasiswanya. Mereka sepakat menghimpun diri dalam komando bersama dalam kurung Kober. Koordinator Kober Kurnia Permana Kusumah
mengklaim bahwa anggota pasukannya 50.000 orang. Kalau sampai DPR meluncurkan memorandum 2, kata Kurnia, mereka bertindak, kami akan duduki gedung MPR _DPR. Ada pula partisipasi dari luar Jawa. Sebanyak 204 massa mendukung Gus Dur datang dari Medan dengan 2 bus besar. Mereka tak cuma datang untuk istighosah, melainkan juga menonton jalannya sidang paripurna DPR. Mereka datang dari pelosok, jadi ingin dong menyaksikan jalannya sidang. DPR kan rumah rakyat juga, kata pimpinan rombongan Abbas Nasution kepada Ekmal M. Nur Ada dari Gatra. Kehadiran PBM dari berbagai arah ini sempat mencemaskan warga ibu kota. Toh kalangan aparatur keamanan memastikan jumlah jamaah istighosah dan massa penekan itu jauh dari target. Seorang perwira Intel mengatakan kepada Gatra, berdasarkan pantauannya, massa Gus Dur yang datang ke Jakarta sampai Sabtu sore tak sampai 20.000 orang. Agak berlebihan kalau kami menyiapkan puluhan ribu personel, ujarnya. Apapun kedatangan massa Nahdliyin itu tetap mengundang reaksi. Habib Hussein Al-Habsyi, Presiden Ikhwanul Muslimin sesumbar, sanggup menggerakkan 15.000 laskarnya. Kami tak rela bangsa ini dipecah-pecah oleh Mr. Dur, kata ulama tunanetra yang pernah masuk bui karena peledakan Candi Borobudur pada tahun 1985 itu. Sejauh ini Laskar Habib memang belum terlihat termobilisasi. Yang lebih konkret adalah Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang datang dari Solo. Ustadz Jafar Umar Talib, Panglima Laskar Jihad ini memberangkatkan 600 orangnya dari markas mereka di Solo ke Jakarta Rabu pekan silam. Setibanya di Jakarta, mereka ditempatkan di titik-titik rawan, misalnya di seputar gedung MPR _DPR Senayan dan kantor pengurus pusat Muhammadiyah Menteng. Pasukan yang pernah berlatih militer di Kabupaten Bogor ini siap berhadap-hadapan dengan PBM. Kami tunjukkan siapa yang benar-benar siap mati, kata Jafar, sambil mengingatkan bahwa pasukannya telah teruji di medan perang Maluku. Beberapa partai politik pun tak ketinggalan merapatkan barisan. Partai Persatuan Pembangunan misalnya, Sabtu pekan lalu langsung menggelar apel siaga yang diikuti 500 anggota Angkatan Muda Ka'bah dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK). Menurut Komandan GPK Haji Sofyan Usman, apel ini sifatnya sekadar siap siaga supaya warga Jakarta merasa aman, kata Sofyan yang mengaku mengerahkan 3.000 personelnya. Kubu PDI Perjuangan juga bereaksi, meski sebatas menghidupkan kembali posko-poskonya. Di Jakarta saja, tak kurang dari 336 posko sudah berdiri lagi. Setiap posko dijaga 6 orang. Toh, kata Petrus, koordinator posko Cikini, hal ini bukan untuk menggalang massa. Pimpinan PDI Perjuangan telah menginstruksikan agar kami tak melakukan aksi. Sekadar waspada, katanya kepada Henry Firjani dari Gatra. Aparatur keamanan tentu tak tinggal diam. Sebanyak 30.000 personil TNI dan Polri disiagakan. Berapa yang diterjunkan tergantung perkembangan, ujar seorang perwira polisi.
Yang pasti 6.000 petugas akan menjaga gedung MPR _DPR. Mendapat reaksi balik, kubu pro Gus Dur pun mengendurkan tekanan. Nuril Husain Arifin yang mengklaim sebagai Panglima tertinggi BBM lalu keluar masuk sarang lawan, termasuk ke kalangan warga Betawi yang merasa terusik hiruk pikuk ini. Nuril meyakinkan bahwa pihaknya tidak akan membuat keonaran. Guna meredam ketegangan, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasyim Muzadi turun tangan. 2 hari menjelang Istighosah, ia menyebarkan surat mengimbau pembubaran BBM. Ia juga meminta anggota BBM yang masih ada di pelosok mengurungkan niatnya ngeluruk ke Jakarta. Yang sudah tiba di Jakarta kami imbau untuk segera pulang ke kampung asalnya, katanya. Toh suasana Rakornas Dewan Suro PKB bisa saja meniupkan hawa panas kembali ke akar rumput. Tekanan massa bisa pula terjadi seperti yang dikhawatirkan jauh hari sebelumnya. Apalagi langkah-langkah politik Gus Dur agaknya sudah mentok. Upayanya menggalang pertemuan 4 tokoh Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjung, dan Amin Rais gagal. Megawati yang selama ini selalu bersikap manis pun telah menjauh. Bahkan ketika Presiden berniat sarapan pagi di rumah dinasnya, Megawati malah terbang ke Bali. Presiden datang betulan, tapi cuma disambut Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegagalan itu makin lengkap setelah Megawati dan Akbar Tanjung tak hadir dalam acara seruan perdamaian di studio TVRI di Jakarta Jumat malam pekan lalu itu. Mbak Mega sakit flu berat, kata tokoh PDI Perjuangan Arifin Panigoro memberi alasan. Posisi Gus Dur makin terpuruk. Akankah aksi massa bisa menyelamatkannya? Hidayat Gunadi, Asrori S. Karni, Kolis Bakhtiar Bakri, Ronald Panggabean, dan Rahmat Hidayat dalam kurung Surabaya. Gatra 5 Mei tahun 2001, halaman 23 dan halaman 26.